Semua kru Krieg pulih setelah menyantap makanan dari Zeff dan bersiap menyerang restoran. Para koki juga siaga melawan bajak laut Krieg untuk mempertahankan restoran. Sementara dari kejauhan, terlihat seorang pria bertopi mendekati lokasi restoran. Dia menunjukkan matanya yang seperti mata elang dan menebas kapal galeon milik Don Krieg. Kapal terbelah dua dan menyebabkan gelombang laut yang besar. Zeff memberi perintah untuk angkat jangkar. Zoro panik karena Nami, Yosaku, dan Johnny ada di Going Merry. Ternyata Johnny dan Yosaku udah ada di lautan, terambang-ambang nih mereka. Yosaku dan Johnny mengatakan Nami kabur membawa kapal dan semua harta di dalamnya. Luffy, Zoro, dan Usopp kaget. Luffy masih bisa melihat Going Merry dari kejauhan dan meminta Zoro juga Usopp mengejar Nami dengan perahu Yosaku dan Johnny. Seorang pria di atas perahu kecil melewati bangkai kapal galeon yang udah hancur lebur. Zoro shock, deg-degan, dan panik melihat sosok yang muncul dari balik kabut. Pria itu adalah Mihawk si mata elang, pendekar pedang terhebat di dunia yang selama ini dicari-cari oleh Zoro. Senjatanya ada di punggungnya menurut Zeff. Hanya dengan itu, dia membelah sebuah kapal galeon. Salah satu anggota Krieg menembakkan pistol ke arah Mihawk, dan dengan mudahnya dia menangkis tembakan itu. Zoro mengajak Mihawk duel untuk menunjukkan siapa yang kuat, dan demi memenuhi janji Zoro pada Kuina untuk jadi yang terkuat. Mihawk mengeluarkan pisau kecil untuk menghadapi Zoro yang siap dengan 3 pedangnya. Zoro mulai menyerang, tapi dengan gampangnya ditahan oleh Mihawk. Zoro shock karena perbedaan kekuatan mereka sejauh itu. Zoro terus menyerang dan Mihawk dengan santainya menahan semua serangan Zoro dengan pisau mainannya. Zoro melancarkan serangan berikutnya, Toragari, tapi Mihawk menusuk dada Zoro tanpa hambatan sedikit pun. Mihawk heran kenapa Zoro nggak mundur untuk menyabut tusukan pisau itu. Zoro ternyata punya tekad, lebih baik mati daripada mundur dan kalah. Mihawk suka tekad Zoro dan memberi hadiah dengan menggunakan pedang hitam miliknya. Zoro merasa terhormat karena itu. Zoro bersiap memberi serangan terkuatnya, teknik rahasia 3 pedang Sanzen Sekai. Tapi sekali lagi dengan mudahnya Mihawk mengalahkan Zoro. Zoro memberikan tubuhnya pada Mihawk dan mengatakan bahwa luka di punggung adalah penghinaan bagi pendekar pedang. Mihawk kagum pada Zoro dan menebas tubuh Zoro dengan pedang hitamnya. Luffy, Usopp, Yosaku, dan Johnny panik saat itu. Sanji bahkan tak percaya dengan tindakan Zoro yang rela mati demi mempertahankan tekad dan ambisinya. Luffy ingin mengajar Mihawk dan membuat semua orang kaget dengan tubuh karetnya. Tapi Mihawk bilang Zoro belum mati. Mihawk memberi semangat pada Zoro dan mengatakan akan menunggunya untuk menjadi lebih kuat dan menandinginya. Zoro mengangkat pedangnya dan meminta Luffy untuk mendengarkan. Sambil menangis, Zoro mengucap sumpah bahwa sampai dia bisa mengalahkan Mihawk, dia tak akan pernah kalah. Mihawk menyukai tim Luffy dan Zoro dan berharap bisa bertemu mereka lagi suatu hari nanti. Usopp, Zoro, Yosaku, dan Johnny pergi lebih dulu untuk mengejar Nami, sementara Luffy tetap di restoran untuk menyelesaikan hutangnya. Luffy bertanya pada Zeff, apakah aku boleh pergi dari sini jika bisa mengusir bajak laut Krieg? Zeff menjawab, terserah kau aja. Karena menurut Zeff, kalau Luffy kerja lebih lama di tempat ini akan hancur di tangan Luffy. Sanji meminta untuk mengeluarkan sirip Baratie untuk arena bertempur, karena kalau bagian dalam restoran hancur, Pak Tua Bangka ini akan ngomel. Sirip dilepaskan dan menjadi pijakan yang cukup luas sebagai arena bertarung. Patty dan Charne mengeluarkan Mackerel Head 1 untuk melawan bajak laut Krieg. Tapi Krieg dengan mudahnya mengangkat dan membuang senjata pamungkas mereka ke arah Baratie. Sanji melompat ke udara dan menahan kapal ikan itu dengan tendangannya. Para koki mencoba melawan, tapi bajak laut Krieg terlalu kuat untuk mereka. Patty dan Charne dengan tekad kuat melawan kroco-kroco bajak laut Krieg demi melindungi bos dan restoran yang mereka cintai. Tak lama muncul seorang pria dengan kostum aneh bernama Pearl yang merupakan petinggi bajak laut Krieg. Dengan mudahnya dia mengalahkan Patty dan Charne. Sanji menyerang para kroco dengan tendangannya. Sanji punya prinsip untuk tidak pernah menggunakan tangannya dalam bertarung dan akan menggunakan kakinya saja untuk melawan musuh. Ini prinsip yang sama dengan Zeff si kaki merah. Pearl menyombongkan diri bahwa dia 61 kali menang dalam pertempuran dan gak pernah sekalipun meneteskan darah. Luffy yang lagi fokus melihat Pearl diserang oleh Krieg dan terbang jatuh menghantam kepala Pearl hingga hidungnya berdarah. Semua bajak laut Krieg panik dan menenangkan Pearl. Bahkan Krieg pun mencoba menenangkan Pearl karena mungkin akan sangat berbahaya kalau Pearl tahu dia berdarah. Pearl mengetuk-ngetuk perisainya sampai tubuhnya terbakar dan menembakkan bola-bola api ke semua tempat hingga membuat sirip terbakar. Sanji menyerang Pearl dan membuat Pearl semakin terluka. Pearl melempar lagi bola apinya ke arah restoran, tapi Zeff dengan mudah menghalau bola api itu. Krieg melempar bola besi untuk Sanji, tapi dilempar balik oleh Luffy, mematahkan tiang kapal dan menghantam kepala Pearl. Pearl kalah dengan konyolnya, tapi saat itu Zeff disandra oleh Gin. Gin meminta semua orang meninggalkan kapal, tapi Sanji dengan tegas menolak. Pearl si bodoh ini bangkit lagi dan menyerang Sanji, tapi Sanji nggak ngelak. Alasannya kalau dia ngelak, Gin akan menarik pelatuknya. Gin mengatakan, apa susahnya meninggalkan restoran ini demi nyawa kalian? Tapi Sanji menegaskan kalau restoran ini adalah harta karun kakek tua itu.
Semua kehidupan Zeff udah direnggut oleh Sanji. Kekuatannya, mimpinya. Untuk itu Sanji nggak mau kakek tua itu kehilangan apa-apa lagi. Sanji mendapatkan serangan fatal dari Pearl yang membuat dia teringat akan masa lalunya bersama Zeff. Sekarang kita flashback ke masa kecil Sanji saat berumur 8 tahun. Dia adalah seorang pelayan di sebuah kapal pesiar. Sanji mengatakan kalau dia akan menemukan All Blue suatu hari nanti. All Blue adalah satu lautan tempat bergabungnya 4 lautan, yaitu East Blue, West Blue, South Blue, dan North Blue. All Blue adalah surganya para koki laut karena semua bahan makanan ada di sana. Menurut Sanji ya. Para staf saat itu hanya menertawakan impian Sanji. Semua staf dapur memakan makanan sisa pelanggan, sementara Sanji memilih untuk membuang makanan itu karena sangat menjijikan. Salah satu staf mengatakan kalau laut itu tempat yang tidak terduga, sebaiknya jangan pernah membuang makanan. Tiba-tiba, kapal diserang oleh bajak laut Zeff si kaki merah. Mereka menjarah semua harta milik tamu, dan saat itu Sanji tertangkap. Sanji melawan, tapi jelas dia nggak berdaya. Sanji bertekad tak akan mati, karena dia akan mewujudkan impiannya untuk menemukan All Blue. Semua orang tertawa mendengar impian Sanji yang konyol. Badai besar terjadi membuat kapal disapu habis oleh tsunami. Sanji jatuh ke laut, dan Zeff langsung terjun untuk menolong Sanji. Saat berusaha mendapatkan Sanji, potongan-potongan kapal menjepit kaki kanan Zeff dan membuat dia nggak bisa kemana-mana. Zeff menggunakan jangkar dan rantai untuk memutus kaki kanannya demi menyelamatkan Sanji. Sanji tersadar bersama Zeff di atas batu karang di tengah laut. Zeff mengatakan kalau saat ini, mereka cuma bisa menunggu bantuan datang. Zeff membagi sekantong makanan untuk Sanji, sementara dia dapat kantong yang lebih besar. Sanji protes, tapi Zeff mengingatkan masih untung lo gue kasih. Makanan Sanji cukup untuk 5 hari ke depan, jadi makanlah dengan hemat. Sanji dan Zeff berjaga di dua sisi yang berbeda. Kalau aja ada bantuan dari arah mereka, maka mereka harus saling memberitahukan satu sama lain. Zeff meminta untuk nggak bicara selama di sana, karena akan buang-buang energi. Sanji udah niat jelek nih, kalau ketemu kapal pun nggak akan aku kasih tahu kakek tua itu. Nah, walaupun kata Zeff makanan itu untuk 5 hari, Sanji akan membaginya untuk 20 hari. Dan dalam 20 hari, pasti akan ada bantuan yang datang. Tapi ternyata udah lebih dari 20 hari, bantuan sama sekali nggak ada yang datang. Nggak ada kapal yang lewat. Bahkan makanan Sanji cuma sisa sepotong roti yang udah berjamur. Sembari ngunyah, Sanji teringat waktu dia membuang makanan di kapal. Sanji mengunyah roti berjamurnya sambil menangis. Tapi malangnya, dia nggak sengaja menjatuhkan roti itu, dan sekarang Sanji nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Hari demi hari berlalu, tapi bantuan gak juga datang. Sanji bahkan udah kurus kering gak bergizi. Saat itu, Sanji penasaran dengan Zeff. Dia ngintip, dan ternyata Zeff masih hidup. Kantong makanannya pun masih utuh. Dengan sebuah pisau dapur, Sanji berniat mengambil makanan milik Zeff. Tapi Zeff nanya, kenapa kau kesini? Kan udah dibilang kalau nggak boleh ngomong sampai dapat bantuan. Sanji tetap nekat merobek kantong makanan Zeff yang ternyata isinya bukan makanan, tapi harta karun. Zeff mengatakan, sangat lucu saat kita punya banyak harta, tapi nggak bisa memakan makanan itu. Sanji nggak percaya dan memaksa Zeff untuk menjawab, kenapa dia masih bisa hidup tanpa makanan. Zeff cuma diam aja. Sanji makin syok lagi saat melihat kaki kanan Zeff udah nggak ada. Sanji baru ingat ketika Zeff menyelamatkan nyawanya, itu bukan mimpi ternyata. Sanji sambil nangis nanya, kenapa Zeff menyelamatkan dia? Zeff menjawab bahwa mereka punya impian yang sama, yaitu menemukan All Blue. Walaupun semua orang menertawakan mimpi itu, Zeff yakin kalau All Blue itu ada di Greenland. Untuk itu, suatu hari nanti, Zeff ingin Sanji pergi ke Greenland untuk menemukannya, karena dia nggak bisa lagi jadi bajak laut. Zeff terbaring lemas sambil berkata, berapa banyak orang yang mati di laut terkutuk ini? Bagaimana jika ada restoran di tengah laut? Zeff bertekad akan mendirikan restoran di tengah laut jika dia selamat dari sana. Sanji juga akan membantu Zeff dan meminta Zeff untuk jangan mati dulu. Saat itulah sebuah kapal muncul ke arah mereka. Kembali ke masa sekarang, semua orang kaget mendengar cerita Sanji. Sanji bertekad tak akan membiarkan siapapun mengambil restoran ini. Luffy terlihat marah dan menghancurkan sirip kiri restoran dengan alasan supaya bajak laut Krieg membatalkan niatnya mengambil restoran itu. Sanji kesal sama Luffy karena berusaha menghancurkan harta karun milik kakek tua bangka itu. Tapi Luffy marah balik dan berkata, kematian bukanlah cara untuk membalas kebaikannya. Kakek Zeff menyelamatkan nyawa Sanji bukan untuk itu. Diberi kehidupan lalu mati adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lemah, kata Luffy. Di tengah perdebatan mereka, Pearl si keras kepala ini bangkit lagi dan bersiap menyerang mereka. Tapi saat itu, Gin menghancurkan perisai baja milik Pearl dengan senjatanya. Gin berkata pada Krieg akan menghabisi nyawa Sanji dengan tangannya sendiri. Ternyata, Gin adalah komandan tempur bajak laut Krieg, atau tangan kanannya Krieg lah. Jadi Gin bukanlah anak buah biasa, tapi orang yang cukup kuat. Jadi saat ini, Gin bertugas melawan Sanji, dan Krieg yang akan mengurus Luffy.
Gin mulai menyerang dengan bola besi putarnya. Sanji mencoba melawan, tapi Gin dengan mudah mengunci gerakan Sanji. Gin bersiap menyerang lagi, tapi Sanji berhasil mengelak dan melepaskan satu tendangan ke kepala Gin. Tapi Sanji juga terkena serangan. Saat Gin mencoba menyerang lagi, Sanji berhasil melancarkan serangan, tapi Sanji terlihat sangat lemah. Karena serangan-serangan yang dia terima sebelumnya membuat tulangnya patah. Gin bangkit dan mengunci tubuh Sanji, tapi Gin tiba-tiba menangis dan berkata pada Krieg bahwa dia benar-benar nggak bisa melakukannya. Maksudnya itu menghabisi nyawa Sanji. Gin meminta Krieg untuk membatalkan niatnya melenyapkan nyawa orang-orang dan mengambil alih restoran ini. Batalkan itu. Tapi Krieg sangat murka dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Krieg menodongkan perisai di bahunya dan membuat Gin serta semua kru sangat kaget. Karena Krieg akan menggunakan MH5, gas beracun yang sangat kuat. Semua kru Krieg udah siap dengan masker wajahnya. Krieg mengatakan bahwa Gin bukan lagi anggotanya dan dia harus mati. Gin membuang masker wajahnya karena menurut Gin, dia pantas mendapat hukuman dari Krieg karena gagal melakukan tugas. Krieg melepaskan tembakan MH5. Semua orang kabur dan berlindung di balik masker wajah. Luffy mengambil dua masker milik bawahan Krieg dan melemparkannya pada Gin juga Sanji. Sementara Luffy sendiri panik karena dia belum punya masker. MH5 meledak dan memenuhi area pertempuran dengan gas beracun. Luffy secara kebetulan menemukan masker wajah di dekatnya dan selamat. Semua orang yang berlindung juga selamat. Tapi Gin terkena gas beracun itu karena dia menutup wajah Sanji dengan masker, dan masker yang dipakai Luffy adalah masker milik Gin. Krieg menertawakan kondisi Gin yang sangat memprihatinkan. Sanji dengan marahnya berkata bahwa Gin telah mengikuti orang yang salah. Krieg dengan bangganya berkata, idiot yang melupakan tujuan kita dan tidak bisa mengikuti perintahku sudah tak berharga buatku. Padahal menurut bawahan lainnya, Gin adalah orang yang paling setia pada Don Krieg. Tapi dengan mudahnya, Krieg menghabisi nyawa orang paling setia di sisinya. Begitulah kekejaman Don Krieg. Zeff, Patty, dan Charney juga berusaha menyelamatkan nyawa Gin. Luffy terlihat marah sekarang. Luffy meminta Gin untuk tetap hidup dan dia akan menghabisi Krieg untuk Gin. Sanji melarang Luffy untuk mendekati Krieg, tapi Luffy bertekad bahwa dia tak akan mati. Luffy berlari mengejar Krieg. Krieg meledakkan jalan Luffy dan menembak peluru tombak ke arah Luffy. Tapi Luffy tetap maju terus dan bersiap melancarkan pukulan. Krieg berlindung di balik jubah berduri, tapi Luffy tetap melancarkan pukulan pistolnya ke wajah Krieg sampai Krieg terjatuh. Semua orang kaget dong. Luffy melepaskan peluru tombak yang menancap di tubuhnya dan mengingatkan Krieg bahwa kau tak dapat mengirimku ke kuburanku dengan benda seperti ini. Aku tak akan mati di sini. Krieg bangkit dan menembak Luffy, tapi sekali lagi Luffy berhasil menjatuhkan Don Krieg. Krieg menggunakan dua tameng di bahunya menjadi pukulan tombak yang bisa meledak dan menyerang Luffy. Bukti kekuatan Krieg lainnya adalah bisa dengan mudah mengayunkan tombak seberat 2 ton. Berkali-kali Luffy mengelak dari serangan tombak Krieg. Berkali-kali juga Luffy terkena serangan tombak meledak milik Krieg. Setiap kali Luffy terkena serangan, dia selalu bangkit lagi dan semakin bersemangat melawan Krieg. Sampai akhirnya, ujung tombak milik Krieg hancur. Bingung kan, kok bisa? Ternyata Luffy hanya memukul tombak itu 5 kali, yang artinya setiap ledakan tombak tadi adalah waktu yang sama saat Luffy memukul tombak itu. Krieg mulai menyerang lagi dengan tombaknya dan Luffy melompat untuk menghindar. Krieg menghancurkan pijakan Luffy dan Luffy melempar tiang kapal pada Krieg. Krieg menghancurkan tiang itu dengan api dari lengannya. Luffy mengeluarkan Gomu Gomu no Gatling Gun dan memukul baju zirah emas milik Krieg. Krieg terlihat pede bahwa baju itu tak akan bisa dihancurkan. Tiba-tiba Luffy kehilangan Krieg, yang ternyata dia berdiri di ujung tiang kapal yang menjulang. Luffy mendekat dan menyerang dengan Gomu Gomu Bazooka, tapi Luffy juga terkena ledakan. Di waktu yang sama, beberapa peluru bom jatuh di sekitar Luffy. Krieg masih pede bahwa serangan Luffy cuma segitu aja. Tiba-tiba, baju zirah Krieg retak dan bikin kaget. Ledakan terjadi di sekitar Luffy yang bikin Sanji panik. Tiba-tiba dari balik kabut asap, Luffy muncul dan menyerang Krieg dengan Gomu Gomu Bazooka dan membuat baju baja Krieg hancur total. Ternyata Krieg masih belum kalah dan melemparkan jaring besi pada Luffy. Luffy mencoba melepaskan diri tapi tak bisa. Krieg masih juga menyombongkan diri dan berpikir akan membawa Luffy tenggelam di lautan. Luffy nggak kehabisan akal. Dia mengeluarkan tangan dan kakinya lalu menjerat kepala Krieg, memutarnya dan melemparnya ke arah sirip restoran Baratie. Gomu Gomu no Hammer adalah jurus terakhir yang digunakan Luffy untuk mengalahkan pria terkuat di Es Blue, yaitu Don Krieg. Krieg berhasil dikalahkan, tapi Luffy jatuh ke laut. Semua orang kaget akan kekalahan Don Krieg. Bahkan Gin juga kaget karena fakta itu. Zeff mengingatkan Sanji bahwa Luffy harus segera diselamatkan karena pemakan buah iblis tak akan bisa berenang. Sanji segera menyelam dan menyelamatkan Luffy. Saat menyelam, Sanji terpikirkan bagaimana Luffy dan Zoro yang rela bertaruh nyawa dan tak takut mati demi mewujudkan impian dan ambisinya. Sanji membawa Luffy ke permukaan dan mencoba menyelamatkan Luffy karena Sanji berpikir Luffy udah mati. Ternyata si bodoh ini cuma tidur. Krieg yang frustasi bangkit di tengah kesadarannya yang gak karuan.
Krieg menyerang semua anak buahnya, tapi Gin muncul dan memukul Krieg sampai dia pingsan lagi. Gin meminta semua anggota bajak laut Krieg untuk mundur karena mereka udah kalah. Gin pamit pada Sanji dan nitip pesan untuk Luffy ketika dia bangun. Gin bilang sampai jumpa di Green Line. Mungkin hidupnya hanya beberapa jam lagi, tapi Gin punya keputusan yang agak bodoh, bahwa dia akan melakukannya dengan caranya sendiri, yang mungkin adalah memulai nama bajak laut yang baru. Sanji meminta Patty dan Charne untuk memberikan perahu belanja mereka pada Gin. Gin mengangkut semua krunya dengan perahu belanja Barati dan pamit untuk pergi berlayar. Patty juga mengingatkan bahwa ini adalah restoran Barati, tempat para koki bertarung. Gin tersenyum karena itu adalah restoran yang mengerikan. Luffy terbangun dan kembali mengajak Sanji bergabung, tapi Sanji masih menolaknya. Sanji mengatakan suatu hari nanti ingin pergi ke Green Line, tapi Luffy membujuknya untuk pergi sekarang aja. Sanji mengatakan bahwa dia ingin menemukan All Blue, dan perbincangan mereka didengar oleh Zeff. Tiba saatnya acara makan bersama. Para staf bertingkah menyebalkan. Mereka bilang nggak ada kursi untuk mereka, sehingga Luffy dan Sanji makan di lantai. Tiba-tiba, Patty komplain bahwa sup buatan Sanji nggak enak. Hal itu membuat Sanji marah. Kemudian Charne juga ikut komplain. Disusul semua orang juga komplain masakan Sanji nggak enak. Zeff mengatakan, koki laut tak boleh membawa makanan. Zeff menghabiskan sup buatan Sanji, lalu memecahkan piringnya sebagai tanda supnya yang gak enak. Sanji kaget, plus kesal juga. Zeff juga ikut komplain masakan Sanji, dan menghajar Sanji. Sanji sangat kesal dan pergi keluar restoran. Luffy yang masih sibuk makan mengatakan sup Sanji enak kan? Semua orang sebenarnya juga mengakui bahwa masakan Sanji enak. Ternyata semuanya itu hanya acting. Sanji mendengar perbincangan mereka dari luar. Zeff meminta Luffy untuk membawa Sanji ke Green Line karena itu adalah impian Sanji. Luffy menolak permintaan Zeff untuk membawa Sanji, karena Luffy tak akan setuju sebelum Sanji sendiri yang mengatakannya. Sanji mendengar dari luar pintu. Di waktu yang sama, tiba-tiba seekor hiu terbang dengan seseorang di mulutnya, dan jatuh menimpa Sanji. Ternyata itu adalah Yosaku. Yosaku mengajak Luffy pergi karena Nami membawa kapal ke tempat yang gila dan berbahaya, sehingga mereka butuh Luffy di sana. Luffy bersiap pergi dari restoran, tapi Sanji menghentikan Luffy. Sanji berkata untuk mewujudkan impiannya menemukan All Blue. Sanji akan ikut di kapal Luffy, menemaninya menjadi raja bajak laut. Luffy dan Yosaku sangat senang karena mendapatkan koki dan bisa makan enak setiap hari. Zeff memberikan buku catatan perjalanannya pada Luffy, tapi Luffy menolak karena dia nggak membutuhkannya. Sanji terlihat menikmati saat terakhirnya di restoran Barati, mengenang semua hal yang terjadi sejak restoran ini berdiri sampai sekarang. Luffy dan Yosaku menunggu Sanji di perahu. Patty dan Charne ingin mengucapkan salam perpisahan ala mereka, tapi Sanji dengan mudah mengalahkan mereka. Luffy nanya, apa kau tak ingin mengucapkan salam perpisahan? Sanji bilang nggak perlu. Saat itu, Zeff memanggil Sanji dan berkata, "Kaze, hikunayo." Sanji tak kuasa menahan air matanya, dan menangis sambil mengucapkan terima kasih atas semua yang Zeff lakukan untuknya. Zeff juga tak kuasa menahan tangis, karena harus melepas Sanji yang dia anggap sebagai anak sendiri. Disusul Patty dan Charne juga staf-staf lain yang menangis melepas kepergian Sanji. Dan akhirnya, Luffy, Yosaku, dan Sanji berlayar dan meninggalkan restoran laut Barati. Jadi itulah kisah petualangan Luffy menemukan koki kapal dan mengalahkan bajak laut Don Krieg. Part selanjutnya, kita akan melihat petualangan Luffy melawan bajak laut yang lebih kuat demi merebut kembali Nami sang navigator yang berjuang mencari kebebasannya. Aku jamin part selanjutnya kisah One Piece akan semakin menarik. So, sampai jumpa di part selanjutnya nakama. Bye!